Sejumlah warganet di media sosial ramai menyoroti mengenai pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menganggap pensiunan PNS sebagai beban negara. Mereka menilai dibandingkan pensiunan PNS, pensiunan DPR lebih menjadi beban. Pasalnya, pensiunan DPR digaji seumur hidup padahal hanya menjabat 5 tahun. Sebagai informasi, protes warganet mengenai anggaran pensiun DPR dinilai lebih membebani negara tersebut, mencuat usai Kementerian Keuangan mencatat bahwa pensiunan aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai negeri sipil atau PNS memberikan beban sebesar 2.800 triliun rupiah pada keuangan negara. Karena hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian ingin skema pensiunan segera diubah. Dibandingkan dengan pensiunan PNS, berapa besaran gaji pensiunan DPR dan bagaimana aturannya? Ketentuan gaji pensiunan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara, serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara. Sesuai dengan aturan tersebut, maka pensiunan DPR ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan dan pemberian pensiun ini berlaku seumur hidup atau sampai ketika yang bersangkutan meninggal. Serta pemberian pensiun dihentikan saat yang bersangkutan diangkat kembali menjadi pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara atau anggota lembaga tinggi negara. Ketika penerimaan pensiunan anggota dewan meninggal dunia, pensiunan tersebut akan diberikan kepada istri atau suaminya yang sah dengan besaran 72% dari dasar pensiunan. Besaran pensiun pokok sebulan anggota DPR ini 1% dari dasar pensiun pokok untuk setiap 1 bulan masa jabatan. Dengan ketentuannya ini sekurang-kurangnya adalah 6% dan sebanyak-banyaknya adalah 75% dari dasar pensiun. Dasar pensiun adalah gaji pokok terakhir yang diterima anggota dewan seusai peraturan perundang-undangan, di mana uang pensiunnya ini 60% dari gaji pokok setiap bulan, dengan rincian 3,2 juta rupiah untuk anggota DPR yang merangkap ketua yang dihitung dari 60% gaji pokoknya 5,4 juta rupiah. Sedangkan anggota DPR yang merangkap wakil ketua, uang pensiun yang diterima adalah 2,77 juta rupiah. Perhitungan tersebut berasal dari 60% gaji pokok, 4,62 juta rupiah. Untuk anggota DPR yang tak merangkap jabatan, maka uang pensiun adalah 2,52 juta rupiah. Jumlah itu merupakan 60% dari gaji pokok sebesar 4,20 juta rupiah. Dikutip dari Kompas.com pada 30 September 2019, Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latandro mengatakan, anggota DPR yang tak lagi menjabat mendapatkan uang pensiun dan tabungan hari tua atau THT. THT hanya 1 kali didapatkan, sementara pensiun diberikan setiap bulannya. Adapun besaran uang pensiun tergantung lama masa jabatannya. Untuk anggota DPR 1 periode, uang pensiunnya 3,2 juta rupiah. Untuk THT-nya sekitar 15 juta rupiah. Ujar Iqbal dalam acara penyerahan uang pensiun dan THT kepada anggota DPR dan DPD yang tak lagi menjabat di periode 2019-2024. Adapun nominal uang pensiun anggota DPR terbesar menurut Iqbal adalah 3,8 juta rupiah. Uang pensiun dibayarkan per bulan sampai dia atau anggota DPR dan DPD RI meninggal. Kalau ada istrinya dilanjutkan ke istrinya, katanya lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.